Pemirsa, proses perceraian Kimberly Ryder dan Edward Akbar menuai banyak drama. Pasalnya Kimberly dan Edward saling melempar fakta-fakta dan bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Jika awalnya Kimberly mengungkap jika dirinya mendapat kekerasan dalam rumah tangga alias KDRT serta disekap oleh Edward, tak terima dituding melakukan KDRT dan penyekapan, Edward menyerang istrinya dengan tuduhan melakukan kekerasan terhadap anak. Saya ditalak, malah hari saya ditalak, malamnya itu dia ganti gembok rumah dan dia ngambil semua kunci rumah saya. Dan saya nggak boleh keluar rumah, dia takut saya membawa anak-anak keluar dari rumah juga. Ya itu kejadiannya sampai 1 hari sih, jadi itu malam digantinya gemboknya. Dan itu terus melibatkan ini ya, Polsek Payangan ya, Polsek Payangan Bali. Nah, ya, akhirnya yang datang untuk menyelamatkan adalah bapak aku dan ibu sambung aku, membawa polisi datang ke rumah agar dibukakan pintunya. Ayo datang. Ya, kita selesaikan dengan baik. Terus kita jangan cari permusuhan. Kita kekeluargaan. Jangan mencari membulak-balikan atas kelakuan Kimberly. Maaf aja ya, saya bukan sekadar ibu. Kimberly udah berbuat baik menolong kamu dan saya sudah titip pesan ke kamu, jangan membuat KDRT. Kenapa kamu lakukan itu? Itu aduh, Edo. Nggak ngerti saya. Bukan soal selingkuh. Itu benar-benar parah. Itu benar parah banget tentang dia. Itu aja. Cuma gue nggak bisa cerita. Soalnya nanti panjang banget. Gitu. Membahayakan buat anak gue nggak ada. Ya, membahayakan buat lo itu ada. Parah. Ya, itu parah. Udah kayak maksudnya he's a grown man, dia sudah berumur gitu, ya dia seharusnya tahu. Iya, cuma. Sebelumnya saya ingin menjelaskan ya, bahwa pada kemarin sendiri kan kita sama-sama menyaksikan ya bahwa Edward sendiri sudah mengklarifikasi ya, ada di stasiun TV dia menyebutkan bahwa tidak ada yang namanya penyekapan. Dan sampai dengan ada dugaan, ada tuduhan seperti itu, ya, tidak ada laporan polisi. Cerita kemarin, ya, sudah disampaikan bahwa hakim pun menanyakan, ya, kronologi jelasnya. Hakim mempunyai nilai pertimbangan sendiri dengan keterangan saksi yang disampaikan. Ya, mereka itu masih dalam satu rumah. Bukan disekap dalam satu ruangan. Saksi ketiga itu menjelaskan tentang yang terakhir di rumahku yang di Bali itu, yang soal penyekapan segala macam itu. Bahkan Edward melaporkan Kimberly ke KPAI. Edward memilih melaporkan Kimberly lantaran dirinya takut anaknya mendapat kekerasan dari mamanya. Ya, sampai terakhir, ya, laporan mengenai dugaan ya, adanya kekerasan terhadap anak ini kan masih dalam proses ya. Terakhir kemarin itu Jumat kan baru diminta keterangan dari Edward ya ke Komnas Perempuan dan Anak, dan sampai sekarang masih berproses mengenai hal itu. Kami pun masih menunggu ya apabila ada panggilan dari UPDT yang dimaksud. Ya, kemarin baru dari pihak Edward sendiri ya dimintai keterangannya, dia menceritakan kronologis ya dengan adanya kekerasan ya, yang dugaan ada kekerasan kepada anak seperti itu. Ya, kekhawatirannya bahwa ya oleh karena ada laporan dengan adanya kekerasan anak ya, yang namanya bapak kan akan mengkhawatirkan. Ya. Apakah anaknya baik-baik saja atau tidak seperti itu. Kalau dari aku itu adalah
Kayaknya waktu itu udah diomongin deh. Iya. Oh, dari tangga enak aja. Kalau Rentong dong. ya kalau misalnya itu Masuk rumah sakit dong. kalau misal pun itu ada, itu juga pasti udah jadi LP. Tapi sejauh ini tidak ada laporan kepolisian. Itu kan hanya duga-dugaan asumsi, dan kita juga masih menunggu kok laporan dari KPAI. Kita dipanggil. Tak hanya melaporkan Kimberly ke KPAI, Edward pun menuding jika sikap tak patuhnya Kimberly terhadap dirinya dipengaruhi oleh Natasha Ryder sang adik. Pasalnya, pada tahun 2019, Kimberly sempat pergi dari rumah hingga akhirnya Kimberly membuat perjanjian jika dirinya tak akan mengulangi perbuatannya lantaran dianggap telah merendahkan martabat Edward sebagai suami. Lantas apa tanggapan Kimberly dan Natasha terkait tudingan pihak Edward? Benarkah lantaran hal tersebut menjadi alasan Edward menolak Kimberly? Itu ngomongin 2019, itu beda lagi. Itu tentang setelah dia merusak barang-barang saya yang akhirnya amounts to beberapa puluh juta dalam hari itu, dan akhirnya dia tidak membelikan saya kembali barang-barang tersebut yang saya sudah beli sendiri. Saya meminta bantuan dari adik saya untuk beli ulang barang-barang yang sudah dirusak itu, ya nggak sih, yang 2019 itu. Terus akhirnya pokoknya saya bohong sama Edward lah pokoknya saat itu. Suruh saya bikin surat, saya tidak akan berbohong lagi sama dia, and bla bla bla. Yang saya saat itu kan baru belum setahun nikah, saya masih manut-manut aja gitu loh, masih oh iya masih kayak masih ada rasa sayangnya, masih ada takutnya apanya segala macam gitu loh. Jadi ya mungkin yang itu yang dia omongin saat itu. Rasa tidak harus ditanggapi ya, karena itu kan ya pendapat orang ya. Bagi saya ya silakanlah orang berpendapat. Ya, tudingan-tudingan Edward rupanya makin membuat Kimberly kesal, ditambah lagi sikap Edward yang tak datang ke persidangan dan justru memilih datang ke acara televisi semakin membuat emosi ibu dua anak ini mendidih. Kapannya dia datang? Pasang muka mungkin, tapi kayaknya nggak bakal. Dia nggak datang karena apa? Karena dia takut sama mama aku, adik aku, dan ibu sambung aku. Sama sekali tidak. Karena mau bagaimanapun mereka kan pernah menjadi, dan sampai sekarang sebelum adanya putusan kan punya hubungan yang sangat baik ya antara masing-masing pihak itu kan. Pasalnya, sikap Edward dianggap pihak Kimberly semakin memperlama putusan sidang, padahal dirinya ingin benar-benar segera berpisah dari Edward. Menghadapi banyak masalah tentu saja membuat batin dan mental Kimberly hancur dan terluka. Bahkan demi menyembuhkan mentalnya, Kimberly mendatangi psikolog untuk konsultasi. Selain berkonsultasi dengan psikolog, Kimberly rupanya ingin mencari ketenangan batin dan mencurahkan segala permasalahannya kepada Sang Pencipta di Tanah Suci. Ya, rencananya awal tahun nanti Kimberly akan melaksanakan ibadah umroh sendiri tanpa membawa anak-anaknya. Lantas, adakah doa khusus yang dipanjatkan Kimberly saat umroh nanti? Akhir Januari insya Allah. Sendiri aja saat ini ya, insya Allah next time sama anak-anak atau sama mama atau apa. Berapa ya? 9 hari 10 hari ya. Doa-doa apa ya, banyak sih pastinya. Selain sholat sunnah yang sedang masih dipelajari, banyak lah doa-doa buat anak-anakku, buat aku ke depannya, buat orang tua aku juga. Banyak lah. Sementara itu, jika sebelumnya hubungan Inara Rusli dengan Virgon Tambunan sempat memanas, namun pasca resmi bercerai, hubungan Inara dan Virgon sudah terjalin baik demi anak-anak. Bahkan beberapa waktu lalu, keduanya bahkan kompak menemani putri pertamanya, Starla Rea Idola, Virgon yang perform di acara recital concert. Mungkin ada co-parenting juga lah.
Ya harus lah, harus karena kan biar gimana pun ada anak-anak. Ya seneng-seneng aja. Ya, di hadapan kedua orang tuanya dan penonton, Starla tampil percaya diri saat menunjukkan keahliannya bermain violin dan piano. Awalnya Inara dan Virgon sempat menyarankan Starla agar les gitar dan piano seperti ayahnya, namun Starla menolak dan memilih les violin. Lantas seperti apa dukungan Inara dan Virgon untuk Starla? Nah, memang dari awal juga Starla itu atas permintaan dia sendiri untuk kursus violin. Jadi awalnya itu kita nawarinnya itu mungkin lebih ke piano atau gitar karena kan memang dedinya nguasain 2 alat musik itu kan. Tapi dari Starla sendiri dia mintanya violin. Jadi ya udah, kita orang tua sebagai fasilitator aja lah. Udah 2 tahun ya, udah 2 tahun ini, udah 2 tahun. Di sisi lain, Inara juga akan mengajak anak-anak serta asisten rumah tangganya untuk menjalankan ibadah umroh pada bulan November mendatang. Dan tanggal 10 nanti, Inara dan anak-anak akan melaksanakan manasik. Inara pun mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang, lantaran umroh kali ini dirinya membawa anak-anak. Lantas benarkah Virgon sudah mengetahui jika Inara akan umroh dengan membawa anak-anak? 10 insya Allah nanti akan manasik sama anak-anak juga, sama mbaknya anak-anak juga. Kemudian kita nanti akan prepare juga baju-bajunya, kayak gitu, gamis untuk anak-anak, terus perlengkapan segala macam gitu. Karena kan bawa anak kecil pasti butuh perlengkapan yang lebih rumit ya daripada kita orang dewasa, preparationnya lebih rumit. Jadi ya itu sih, itu yang paling PR sih. Sama mungkin stamina kali ya. Udah tahu, dedinya udah tahu. Udah nggak bisa kan, bukan mahram.